Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bapak, Ibu guru hebat, peserta kegiatan workshop yang dilaksanakan oleh IGV kerjasama dengan Panranwanta. Malam ini adalah malam keempat atau terakhir dari Zoom kita, Bapak Ibu, yaitu membahas tentang bagaimana membuat jurnal digital yang ada kaitannya dengan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Di hari pertama sampai hari ketiga, mohon maaf saya tidak bisa bergabung Bapak Ibu, tapi sudah selesai kegiatan ya Pak Saiful sampai hari ketiga ya. Sebetulnya sudah sudah selesai. Malam ini evaluasi aja, Pak. Baik, malam ini kita akan banyak-banyak berdiskusi, evaluasi kalau misalkan teman-teman masih ada kesulitan tentang membuat jurnal ini, baik dari pembuatannya di aplikasi Canva maupun di menjadi APK ya Pak Saiful ya. Baik, sebelum kita masuk di sesi tanya jawab, mungkin Pak Saiful mau memberikan arahan atau gimana Pak Saiful? Silakan, ada mungkin yang mau disampaikan. Baik, Bang Mukhlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam, Bapak dan Ibu semua yang masih sempat untuk ikut bersama-sama dalam rangka berikhtiar meningkatkan kompetensi diri tentunya. Nah, pada malam hari ini sebetulnya mungkin lebih ke bagaimana kita mengupas hal-hal yang masih ada kesulitan dalam pembuatan aplikasi itu, baik dari sisi kanvanya maupun dari sisi eh, tali formnya, atau yang menggunakan Google Form juga nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu ada beberapa WhatsApp yang masuk. Memang ada di antara dari Bapak dan Ibu yang eh, baru mulai gitu. Ada juga yang sudah selesai kanvanya, lagi membuat formnya di tali form. Ada juga yang sudah selesai, kemudian kesulitan untuk mempublishnya. Ada juga yang sudah selesai semua, tapi kesulitan untuk apa namanya menyimpan di kanvanya gitu kan. Nah, artinya di sini ini adalah dinamika Bapak dan Ibu bahwa semakin kita merasa tertantang untuk melakukan sesuatu, maka saya pastikan hasilnya itu bagus. Ya. Kenapa? Karena disitulah seninya belajar bahwa bukan bukan sulit ya, tetapi memang tantangannya seperti itu. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu yang memang eh, masih ada terkendala, yang artinya setelah mengikuti 3 malam kemarin juga melihat panduannya melalui recordingnya gitu, tapi masih saja ada kesulitan gitu, ada kendala, dipersilahkan. Jadi kita malam hari ini hanya sebatas kita kupas. Yang kedua, Bapak dan sekalian, saya berharap sih begini, kenapa di pelatihan kita yang dimotori oleh Pak Muklis ini melalui komunitas guru anti gaptek ya Pak Muklis, selalu produk itu atau project itu menjadi salah satu prasyarat untuk mendapatkan sehelai bukti lah, sehelai bukti kertas atau sertifikat bahwa kita telah mengikuti pelatihan. Di sini menjadi syarat karena intinya begini Bapak dan Ibu, pelatihan apapun, belajar apapun, tetapi kalau endingnya tidak menghasilkan sesuatu, efeknya juga masih belum maksimal nantinya. Sebagai contoh begini, ketika Bapak dan Ibu mampu untuk menyelesaikannya pembelajaran ini sampai akhirnya mampu untuk membuat semaksimal mungkin, Bapak dan Ibu berhak mungkin mendapatkan sertifikat. Akan tetapi ketika produk itu tidak diimbaskan
terhadap rekan-rekan lain di sekolah, atau kalau misalkan sebagai guru tidak diinfokan kepada kepala sekolah, kepada warga sekolah, dan sekolah tidak menjadikan sebagai sebuah proyek, maka hanya berhenti kebaikan itu di tangan Bapak dan Ibu. Hanya berhenti di situ gitu kan. Nah, oleh karena itu setelah kita melakukan ini kemudian mampu untuk menghasilkan proyek, bukan urusan apa ya, bagus atau tidak, tetapi ada atau enggak gitu. Ada atau enggak proyek itu kemudian diselesaikan, kemudian diperbaharui terus dan dijadikan sebagai sebuah proyek sekolah. Insya Allah kebaikan itu akan terus ada ya, oleh karena kita. Nah, itu yang kita maksudkan. Nah, itu bagi yang eh, mampu melakukan. Nah, bagaimana dengan yang misalkan ya cukuplah yang penting tahu saja, misalkan sampai di sini. Nah, ini kan hanya berhenti di kita gitu. Artinya efek positifnya masih belum maksimal. Nah, harapan kami di sini tentunya belajar apapun ya ada imbasnya kepada yang lain. Nah, itu dua hal itu, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini mungkin saya sih berharap ya, kita juga kan sampai tanggal 28 April sih insya Allah masih kita bisa bareng. Atau kalau saya sih begini Bapak dan Ibu, tidak terbatas pada waktu ya. Karena di apa di komunitas ini atau dengan Pak Mulis ini sudah sering, sehingga sudah banyak sekali grup yang memang sudah terbentuk, termasuk ini grup baru mungkin bagi saya ada di sini. Itu selalu komunikasi. Tidak terkait dengan materi yang misalkan ya disajikan pada malam hari ini atau malam-malam sebelumnya, tidak, tetapi hal-hal lain gitu, informasi atau apa. Karena begini, teknologi itu ukurannya sekejap. Hari ini mungkin kita menganggap ini hal yang baru, hal yang sulit, hal yang mungkin setelah setelah kita mampu membuat ini hal yang membanggakan. Besok lusa sudah apa ya, sudah mungkin bukan menjadi hal yang bisa kita apa ya, kita usung lagi karena udah datang dengan teknologi-teknologi yang baru. Nah, tadi saya di awal sampaikan, sekarang itu Bapak dan Ibu di daerah timur, di timur ya, tepatnya di Papua, itu justru pembelajarannya sudah selangkah lebih di depan kita untuk masalah teknologi. Jadi sekolah-sekolah itu sekarang sudah didorong kepada proses pembelajaran berbasis teknologi AI gitu kan. Nah, itu yang sekarang mungkin lagi diusung ke sana gitu. Nah, termasuk insya Allah besok saya kurang lebih 6 hari di Papua atas undangan dari pemerintah daerah Kabupaten Mapi di Merauke. Dalam rangka itu ternyata di sana luar biasa. Nah, ini yang membuat kita akhirnya ternyata betul teknologi itu tidak tidak berhenti di sini. Ya, ukurannya sekejap udah besok lain lagi, besok lain lagi. Nah, oleh karena itu bagi Bapak dan Ibu apalagi yang masih aktif ya di sekolah, yang masa kerjanya mungkin masih lama, nah itu harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dipersilahkan mungkin dari siapa dulu, boleh langsung saja atau raise hand boleh, atau yang mau eh, share screen, kemudian kita bantu sama-sama di mana kesulitannya. Karena gini, menurut teori sih sudah gitu, tapi pas dilaksanakan, dipraktekkan ya kok susah gitu. Nah, ini mungkin kita kasih seperti apa gitu. Nah, itu sih dari saya Pak Muklis ya. Baik, baik Mas Barangkali. Eko. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kesepakatan kita malam ini, Bapak Ibu misalkan ada yang kesulitan atau ada yang mau share screen, misalkan di mana letak kesulitannya nanti Pak Saiful Pandu. Silakan Bapak Ibu yang ingin silakan resen, yang ingin bertanya atau masih ada yang ingin ditanyakan seputar tentang jurnal digital ini, baik dari segi aplikasinya atau pada saat membuat tali formnya, APK dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Oh, Pak Freddy, silakan Pak Freddy. Silakan. Aktifkan mic-nya, Pak.
terima kasih Pak Muklis atas Baik, waktunya. silakan Pak. Ya, terima kasih juga Pak Saiful atas kesempatannya bisa hadir kembali di Zoom kali ini. Karena kita malam kemarin juga sempat hadir, tapi Pak Saifulnya mungkin berhalangan. Ya, saya langsung saja. Eh, mengenai yang sesuai saya tanyakan di grup kemarin Pak pagi tadi, khususnya, yaitu untuk pembuatan rekap yang masih saya kesulitan. Alhamdulillah berdasarkan dari paparan, nonton dari YouTube maupun hasil rekaman yang telah disampaikan oleh Pak Saiful dalam 3 hari belakang, saya sudah bisa berhasil mungkin untuk membuat mulai dari Canva, menautkan, Kaliform sesuai dengan arahan dan bisa saya apa namanya itu apa kreasi saya sendiri. Nah, terakhir yang menjadi kesulitan saya adalah saya untuk membuat rekap hasil daripada respon siswa. Nah, harapan saya bisa dijelaskan adanya formula-formula khusus mungkin yang bisa dibuat, dimasukkan ke dalam spreadsheet ataupun setiap rekap di setiap kelasnya. Jadi tampilannya bisa dilihat oleh orang tua, wali murid, ataupun wali kelasnya masing-masing. Itu yang harapan saya Pak pada malam hari ini. Nanti kalau bisa diberikan formula apa-apa bentuk formula di Excel atau spreadsheet-nya yang bisa kami terapkan. Misalnya si Bayu pada hari ini melaksanakan bangun pagi jam berapa bisa tampil sholat subuhnya ada mungkin sholat maghribnya juga ada atau sampai dengan yang terakhir itu adalah tidur cepatnya. Nah, itu harapan saya, Pak. Mungkin itu mungkin bisa dimengerti, Pak. Pak Saiful. Baik, Pak Freddy. Sebelumnya tadi ada yang bertanya, nah ini mungkin yang saya jawab dulu nih, dari siapa nih Bu Yesi ya. Apakah tali pom, apakah untuk tali pomnya satu kebiasaan, satu pom bisakah? Nah itu, mungkin ini yang saya jawab dulu Pak Pedi. Ya, Sangat bisa dan justru eh, menurut saya memang banyak pekerjaannya ya, memang banyak pekerjaannya, tapi itu memudahkan bagi Bapak dan Ibu yang nanti tadi ini nyambung dengan pertanyaan Pak Freddy, memudahkan dalam perekapan gitu. Kalau satu kebiasaan satu kali form misalkan, itu lebih memudahkan sebetulnya. Nah, jadi bisa Bapak dan Ibu, Bu Yesi bisa itu mau satu satu kebiasaan satu tali form bisa. Berarti kan hanya kita butuh kalau ada 7 kebiasaan berarti kita 7 tali pom. Dan dalam penyusunan tali pomnya juga tidak serumit ketika kita membuat satu tali pom untuk 7 kebiasaan gitu. Jadi jawabannya sangat bisa. Itu tergantung dari kita. Kalau kemarin kita praktekkan itu memang kita dibuat hanya satu tali form, eh, tetapi strukturnya kita buat untuk 7 kebiasaan. Agak ribet, ya, karena di situ numpuk kan sekaligus. Tetapi ketika sudah jadi, eh, simple, kita butuh apa kan tinggal masuk. Nah, saya mau pisah aja lah per satu kebiasaan, satu tali pom, monggo. Dan itu bagaimana Bapak dan Ibu nyamannya membuatnya. Nah, itu Bu ya. Nah, kembali ke tadi dari Pak Freddy, endingnya Bapak dan Ibu betul bahwa bagaimana kita bisa melihat sebuah tampilan yang bisa dikontrol oleh siswa gitu kan, istilahnya seperti itu. Baik, kita coba, saya buka dulu Bapak dan Ibu. Nah, ini yang kalau di preview, ini yang dibuat.
beberapa minggu lalu kan gitu. Termasuk kemarin itu ada yang bertanya Pak Freddy apa siapa gitu bahwa apakah bisa bisa menggunakan yang dari Malang bisa menggunakan gambar sebagai bukti ini bisa. Jadi mau menggunakan upload file atau mau menggunakan upload gambar ini bisa. Jadi di kalau saya praktekkan, nah di sini kita mau nambah apa namanya, mau nambah bukti. Ketika anak itu misalkan eh, telah melakukan belajar, maka dia akan menjawab telah melakukan pembelajaran hari ini, misalkan di sekolah. Sebagai buktinya apa? Nah, ini bisa kita menggunakan file upload, gitu kan? File upload. Nah, ini tinggal diklik, kemudian insert. Nah, tentu di sini ada batasan ketika ngupload itu kira kurang lebih 10 mega. Ini kalau dibuka di handphone, ini bisa uploadnya itu dua cara. Bisa menggunakan foto gambar yang ada atau bisa menggunakan kamera. Nah, ini jadi menggunakan ini ya, Bapak dan Ibu, menggunakan file upload. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, dari hasil pengisian ini tentu akan masuk ke spreadsheet karena kemarin itu telah kita telah kita praktekkan sebuah tali form bagaimana diintegrasikan dengan Google Sheet. Nah, kemarin kita telah praktekkan, saya coba ulang lagi ya takutnya ini lupa. Nah, misalkan dari 7 kebiasaan anak ini, salah satunya. Nah, di sini ada integrasi ya, Bapak dan Ibu. Ya, ini tinggal diintegrasikan. Maksud diintegrasikan itu agar Ayo, selesai. data yang terkumpul di Taliform itu harus masuk ke database. Database yang kita gunakan apa? Di sini banyak pilihan, Bapak dan Ibu. Nah, tetapi semua melalui yang namanya menu integrasi. Nah, ini tinggal diklik saja, integrasi. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan muncul beberapa platform yang bisa dicoba oleh Bapak dan Ibu. Di antaranya yang paling umum ya, di sini ada yang namanya Google Sheet. Nah, Google Sheet ini kalau kita diintegrasikan dengan Google Sheet, maka seluruh data yang terkumpul di Talipom itu akan tersimpan di Google Sheet. Database-nya lah Google Sheet. Selain itu, ada juga beberapa platform seperti Nation, Airtable, ya, Jipper, dan lain sebagainya. Ini termasuk di Excel, ya, atau di Google Drive, itu banyak sekali. Ini banyak. Tapi saya tidak mencoba satu-satu, enggak. Cuma yang umum saja, kalau tidak di Excel, bisa diintegrasikan dengan Google Sheet. Nah, kebetulan yang kemarin kita sudah lakukan itu, Bapak dan Ibu, kita integrasikan dengan Google Sheet. Bagaimana caranya? Ya. Nah, di sini ada connect. Ini tinggal dikonekkan saja, connect gitu kan. Kemudian di sini ada perintah login to Google, ya. Login to Google. Nah, Bapak dan sekalian, jangan salah. Ketika kita membuat spreadsheet di email, misalkan contoh saya ini pakai email 69@gmail.com. Nah, ketika mau masuk ke, ke Google Sheet, kan minta email, maka gunakan email yang sama. Ya, email yang pada saat pembuatan tali form. Kalau pembuatan tali form itu di emailnya Gmail 69, misalnya ini punya saya, maka ketika kita masuk ke spreadsheet-nya juga atau ke Google Sheet-nya juga harus menggunakan email yang sama. Itu jangan sampai salah, jangan sampai lupa gitu. Kalau lupa kita masuk di email yang berbeda, maka otomatis tidak akan ketemu gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, klik misalkan ini karena saya menggunakan yang 69, kemudian lanjutkan. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk sekarang diarahkan kalau sudah begini diarahkan ke Google Sheet gitu kan. Kemudian di sini kita beri nama ya. Beri nama misalkan pelatihan
latihan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Misalkan, contoh, ya. Nah, setelah itu, karena saya sudah pernah mengintegrasikan, maka di sini pertanyaan ada save change. Tapi kalau belum masih save saja. Nggak apa-apa, ini tinggal di, di, dikonekkan saja, Bapak dan Ibu. Nah, di sini berarti saya sudah ada dua database yang apa namanya yang terintegrasikan. Ada database dengan nama 7 kebiasaan yang kemarin sudah kita buat, ada yang barusan ini. Sekalipun ini sumber sumber eh, apa sumber formnya sama dari tali form yang sama. Nah, sebetulnya tidak harus dua-dua begini, tetap satu ya karena ini barusan saya melakukan ini jadi muncul di sini dua. Ini tidak terbuang, nggak masalah. Nanti akan di sana itu akan dua. Nah, ini tetap harus satu ya kalau nanti untuk pelaksanaan ini contoh saja Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita yakin bahwa ini sudah muncul seperti ini, maka berarti kita harus masuk sekarang ke apa namanya spreadsheet kita ya atau ke apa namanya Google Sheet. Nah, ini tinggal dibuka ya, tinggal dibuka Drive kita, lalu kita cari di sini yang namanya Drive. Atau mau langsung di sheet-nya juga bisa sebenarnya. Tapi saya buka di Drive aja dulu. Buka di Drive. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk memudahkan ya, kemarin saya ulangi lagi bahwa di Drive ini kita harus membuat yang namanya folder, ya, namanya folder. Kenapa harus membuat folder? Agar dalam rangka melihat data yang terekam dari tali pom itu mudah gitu kan. Ini contoh yang saya buat, maka atau saya buat lagi misalkan klik di sini Bapak dan Ibu, lalu buat folder baru. Di sini ada tulisan folder baru. Nah, ini kita beri nama misalkan pelatihan 2. Karena saya sudah pernah membuat pelatihan kan, jadi saya pelatihan 2 buat. Nah, ini eh, sudah muncul foldernya, Bapak dan Ibu. Maka seluruh data, termasuk data siswa yang kita punya di Google Sheet, ini dikumpulkan di sini. Termasuk tadi spreadsheet yang sudah kita buat. Tapi posisinya sekarang ada di mana kan gitu tuh. Kalau kita belum punya folder, maka otomatis kita carikan ini agak-agak merepotkan. Nah, tadi itu karena saya udah membuat, maka berarti kalau tidak salah di sini coba. Nggak ada. Bentar, Bapak dan Ibu. Nah, ini eh tadi itu namanya apa ya, Bapak dan Ibu? Saya lupa. Latihan 7 KIH atau 7 kebiasaan. Kita cek di sini, cari. Taruh Bapak dan Ibu ini penuh datanya. Coba saya cek dulu di tali formnya. Ini saya buang dulu. Nah, karena ada 7 kebiasaan.
lagi Zoom. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi 7 KIH kalau tadi agak kesulitan di mana? Di Drive. Nah, sebetulnya kita cari aja di spreadsheet-nya, pasti ketemu ada di sini. Ada ini yang kita buat tadi kan itu udah banyak ini. Nah, misalkan ya, misalkan saya ambil yang ini nih. Ini karena banyak. Nah, ini kan masih di luar ya, Bapak dan Ibu. Masih di luar. Bentar, saya pindahkan dulu. Kita pindahkan atau apa namanya ya di ekspor bentar. Ya agak lemot. Ya, buka aja. Agak lemot. Nah, sebetulnya datanya ada di sini semua ya, Bapak dan Ibu. Ada di sini semua. Gitu. Jadi semua data seperti kita misalkan membuat dari Google Form ya, membuat dari Google Form, kan akan tampil di sini, akan tampil di sini. Hanya ini kan masih apa ya namanya, masih sulit untuk mendeteknya. Ini kan masih nyampur tuh, Bapak dan Ibu, masih nyampur semua, gitu kan semua. Nah, bagaimana caranya? Tadi pertanyaan Pak Feli supaya kita mendetek. Ada dua cara, Bapak dan Ibu. Bisa menggunakan formula, tetapi kalau formula itu mungkin jadi gini, mungkin saya harus membuatkan dulu, misalkan gini, gampangnya. Kalau saya ketikkan di sini juga agak pusing formula itu. Misalkan eh, punya Bapak dan Ibu nih sudah ada ininya, sudah ada spreadsheet-nya, pengen digabungkan, gitu kan, pengen digabungkan. Kemudian kirim aja ke saya ininya nanti saya buatkan formulanya. Tapi kalau kalau di sini ini agak agak repot banget gitu kan, karena ini banyak banget. Nah, cara yang kedua, Bapak dan Ibu, cara yang kedua kita bisa memilah berdasarkan kelas. Ini yang paling mungkin bisa dilakukan lebih cepat, Pak. Bagaimana caranya? Kalau kita di sini ada beberapa kelas, nih kebetulan di sini kelas 7, 7A, 7B, 7C, kemudian 8A, 8B, 8C, kemudian 9A, 9, ini berarti kan ada 9 kelas. Kalau ngecek 9 kelas begini, ini kan tentu agak agak repot ya. Nah, cara yang paling mudah, ya, kalau cara yang pertama nantilah kita buat rumus. Cara yang paling mudah yang semua bisa melakukan, Bapak dan Ibu, ini kita duplikat dulu data ini tanpa menghapus data ininya, database awal gitu ya, database awal. Nah, ini kan sheet satu ini sebagai database awal. Maka ini kita duplikat saja, kita duplikat, diduplikasikan sesuai dengan jumlah kelas, gitu kan? Sesuai dengan jumlah kelas. Nah, kita duplikasikan. Nah, berarti di sini sudah ada copy sheet 1, gitu. Kita beri nama saja di sini, ganti namanya, misalkan kelas 7A, gitu kan? Gitu. Kemudian diduplikasikan lagi, misalkan di sini kita beri nama eh, kelas 7 B ya. Terus kita duplikasikan lagi misalkan namanya di sini ganti nama kelas 7 C. Nah, berapa kelas ini kan kita di data ini kan ada 9 kelas, berarti Bapak dan Ibu duplikasikan aja sebanyak 9 kelas. Nah, sekarang Bapak dan Ibu di kelas 7A di sini ya, di kelas 7A berarti kita hanya membutuhkan apa namanya? Hanya membutuhkan kelas 7A saja, gitu kan. Nah, ini database-nya masih tetap di sini. Database-nya masih utuh, tapi yang kita gunakan di sini hanya 7A. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita menggunakan namanya
filter. Nah, filter itu begini Bapak dan Ibu. Misalkan di kelas ini, mana tadi kelas? Berdasarkan kelas. Nih, kita masuk ke data, kemudian kita buat filter, ya, buat filter di sini. Nah, otomatis tampilannya di sini. Tampilannya di sini kalau kalau apa namanya? Kalau data ini sudah difilter, maka dia akan terbentuk seperti ini. Di sampingnya ini ada tanda panah seperti ini. Nah, yang kita butuhkan di sini kan data kelas 7A. Maka ini kita klik tanda panah di sini. Lalu kemudian ini kita kosongkan dulu, ya, atau diambil satu. Nah, yang kita butuhkan itu kan yang 7A saja. Maka ini yang di checklist, kemudian oke. Artinya di sini akan tampil sebentar. Ini nggak ngikut. Bentar, Bapak dan Ibu. Tolong punya saya, Bu. Bentar, Ibu. Error. Nah, seperti ini, Bapak dan Ibu. Maka yang akan muncul itu adalah 7A saja di sini. Ya, 7A saja. Siswanya dan kelasnya gitu kan. Termasuk kegiatannya ke samping ke sini. Nah, ini cara yang paling mudah. Terus jika misalkan ini kan tidak terlalu butuh ya, ini bisa di apa bisa di hidden saja Bapak dan Ibu atau disembunyikan, ya, disembunyikan kolom A sampai C. Nah, kan tidak kelihatan gitu. Jangan dihapus ya Bapak dan Ibu, jangan dihapus gitu. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini cara yang sementara ini paling paling mudah ya, paling paling mudah lah kira-kira seperti itu. Nah, sekarang di kelas 7B misalkan, kelas 7B. Nah, ini kan juga masih tampilnya eh, sama gitu. Maka ini klik di sini, kemudian klik data, kemudian buat filter. Nah, ini klik di pojok sini, kemudian ini kosongkan dulu, klik kosongkan, baru klik 7B, klik OK. Nah, ini yang kira-kira yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, bagaimana cara cara nah ini kita ini kan dulu Di- sampai ini kita sembunyikan gitu. Nah, bagaimana orang tua atau guru bisa melihat ini bisa melihat sesuai dengan kelas maka yang bisa kita bagikan atau di-sharekan itu data per kelas. Maka ini yang kita eh, simpan apa namanya yang di depan itu yang di di kanvasnya gitu kan sesuai dengan kelas. Tetapi yang paling lebih mudah lagi Bapak dan Ibu, jika seandainya jika seandainya ini kan bagi Bapak dan Ibu yang memegang banyak kelas ya. Ada kelas 7A, 7B, 7C. Tetapi biasanya untuk kegiatan 7 kebiasaan, anak itu kan yang mengendalikan, yang mengontrol kan wali kelas biasanya, gitu kan. Nggak semua bisa
bisa ngontrol biasanya hanya wali kelas. Wali kelas, siswa di kelas itu, dan juga orang tua. Maka biasanya hanya cukup membuat satu kelas. Itu lebih praktis sebetulnya, ya, lebih praktis. Tetapi bagi misalkan warga sekolah yang lain, misalkan kesiswaan, kemudian kurikulum atau kepala sekolah, nah ini baru dibuat banyak kelas seperti ini. Cuman masalah siapa yang mengelola, berarti kan harus kerjasama. Kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, ini Pak yang kita maksud tadi, tetapi nanti misalkan ingin lebih spesifik dengan cara yang pertama, nah Bapak tinggal kirimkan atau Ibu yang sudah kirimkan, saya nanti saya buatkan formulanya. Di sini formulanya panjang dan saya yakin agak apa ya, inilah gitu ya, agak Bapak Ibu juga, waduh ini kok. Nah, itu maksud saya menghindari itu, maka dengan salah satunya cara ini. Nah, mengeceknya bagaimana, Bapak dan Ibu? Oke, kita lihat di eh yang sudah sebentar, bentar. Saya malah keluar tadi ya. Bentar, Bapak dan Ibu. Nah, bentar saya keluarkan dulu. Oke. Ini Pak Muklis di saya lagi kurang bagus ini sinyal, hujan gede jadi agak. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita coba ya. Nah, yang kita bagikan ke orang tua sebagaimana yang udah kita buatkan ya, bahwa untuk membuat ini ke APK itu juga kan kita sudah ya, anggap saja ini tidak di APK sih, tapi nah kan melihatnya di sini, melihatnya di eh, cek aktivitas kan di sini ya Bapak dan Ibu. Nah, ini tentu ini sudah ada, nah ini adalah dari Google dokumen yang telah kita buat. Ya, nah ini contohnya. Da- dari spreadsheet yang linknya itu dimasukkan di sini, gitu. Contoh misalkan 7A, kita tampilkan dulu untuk melihat. Dan orang tua atau siapapun itu kan akan ngeceknya di sini, gitu. Akan ngeceknya di sini. Ini misalkan saya lihat tadi 7A. Nah, bentar. Ini linknya yang Ini linknya yang beda ya Bapak dan Ibu yang. Nah, ini yang hanya 7A saja kan yang muncul di sini gitu kan, karena kita udah ngebaginya beberapa ini beberapa kelas gitu kan. Sekarang kalau misalkan kita cek di 7B Bapak dan Ibu, maaf tadi mana, ini kita keluar dulu. Nah, kita yang 7B misalkan, ini kita melihat di 7B, klik 7B. Nah, otomatis yang kita lihat itu adalah kelas 7B itu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu cara yang apa paling paling mudah untuk mendetek ini. Dan ini Bapak dan Ibu dipastikan data ini, ya, dipastikan data ini di sini hanya lihat gitu pada saat kita share ya, mengambil data ini dipastikan hanya lihat saja. Nah, contoh misalkan saya kembali ke sini, Bapak dan Ibu.
Kalau jangan jangan dibagikan bisa edit. Kalau dibagikan bisa edit berarti kan semua bisa edit nanti. Ketika membagikannya, sebentar. Kita cari filenya di sini kelas. Ah, sama kita screenshot saja kali ini biar cepat. Rada-rada ngelag. Nah ini misalkan nih Bapak dan Ibu. Nah ini misalkan mau masukkan ke ini kelas yang 7B yang sudah kita pecah-pecah tadi. Ini diklik kemudian di sini bagikan. Nah, bagikan. Nah, di sini dipastikan Bapak dan Ibu dipastikan hanya lihat gitu. Jangan edit. Slide belum tampil Pak Saiful, Belum tampil? belum tampil. Oh, sebentar, Pak. Bentar, bentar, bentar. Oh iya, ini pakai dua layar saya. Maaf, 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 Pak. Ini agak lama banget nih gangguan. Bentar, Bapak dan Ibu, saya ulangi ya. Yang ya kita mau ngambil apa namanya? Mau ngambil data file yang tadi setelah dibuat gitu ya, maksudnya itu. Nah, ini. Nah, ini kan misalkan saya mau ngambil 7B nih. 7B. Nah, ini diklik kanan, kemudian ini dibagikan, klik bagikan. Ini untuk ngambil linknya. Jadi jangan salin link dulu, tapi lihat dibagikan dulu. Dipastikan, Bapak dan Ibu, dipastikan di sini siapa saja yang memiliki link. Jangan dibatasi. Kalau dibatasi, misalkan begini. Kalau dibatasi seperti ini, orang tidak bisa lihat. Orang tua tidak bisa melihat. Tapi pastikan ini siapa saja. Itu kan siapa saja. Tetapi di sini yang sebelah kanannya, ini dipastikan hanya melihat. Nah, ini ada pelihat. Karena di sini juga ada pengomentar, ada editor. Nah, kalau diklik editor, Bapak dan Ibu, ini data kita bisa, siapa aja bisa merubah-rubah gitu. Jadi ini harus dipastikan ya di sini. Kecuali kita yang buka kan udah pasti bisa ngedit, karena kita pemilik. Tapi kalau link ini mau disimpan di Canva seperti tadi, nah ini dipastikan eh, melihat saja gitu. Klik melihat. Nah, setelah ini pasti satu siapa saja bisa melihat, siapa saja yang memiliki link, siapa saja yang memiliki link bisa melihat, kira-kira kan seperti itu. Ini tinggal disalin, Bapak dan Ibu. Disalin, kemudian selesai. Nah, baru kemudian kita masuk lagi ke yang namanya mana tadi? Sorry. Oh, Canva. Masuk ke Canva. Bentar. Nah, masuk ke masuk ke Canva ke sini ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini kita pastekan di sini sebentar. Oh, ini. Nah, kan tadi yang saya copy itu 7B ya, 7B. Maka pastikan di sininya, nah di akhir kita nyari yang 7B, klik 7B gitu. Ini mau memasukkan link yang itu, yang tadi apa 7B. Klik di sini 7B, kemudian karena saya udah memasukkan, tapi di sini boleh kita edit lagi. Klik edit. Nah, ini anggap saja masih kosong, Bapak dan Ibu.
Nah, ini kan masih kosong ya Bapak dan Ibu. Kemudian klik Ctrl V atau dalam ini bisa Ctrl V. Nah, setelah begini jangan lupa untuk aduh ini lemot banget nih. Bentar Bapak dan Ibu. Saya ulangi, ini 7B, kemudian di sini kita Ctrl V. Nah, yes, oke, Ctrl 7B, 7B. Pastikan selesai gitu. Di sini ada tulisan selesai itu diklik karena kemarin itu ada kasusnya dari Bapak dan Ibu ada kasusnya sudah kopi tapi kok nggak ada gitu. Nah, mungkin tadi eh, selesainya itu tidak diklik. Kalau selesainya tidak diklik, ya otomatis Bapak dan Ibu tidak tersave. Nah, harus dipastikan diklik ya, selesai. Nah, dia akan cantum di sini. Nah, kalau sudah begini, ini setiap kelas kan linknya beda-beda. Kalau tadi yang kita copy adalah 7B, 7A juga sama, 7C, 7 B, 8A, 8B, 8C. Itu caranya sama seperti itu. Jadi ketika orang tua misalkan membuka ini, saya tampilkan dulu, membuka aplikasi di handphonenya yang sudah diinstal, dan anaknya, mau melihat anaknya di kelas 7A, ya dia akan masuk ke 7A gitu. Nah, hanya ini, Bapak dan Ibu, nanti dia bisa masuk ke 7B, ke 7C. Iya, tidak masalah. Ya ini kalau 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 satu aplikasi untuk semua ya, kalau aplikasi untuk semua. Tapi kalau misalkan tadi satu kelas, satu aplikasi, ya hanya kelas itu yang bisa masuk gitu. Ya makanya saya bilang tadi karena kita membuat banyak begini nih sebagai contoh saja bahwa bisa dikelola dalam satu aplikasi untuk banyak kelas bisa. Tetapi idealnya memang satu kelas, satu aplikasi. Karena yang mengelola ini kan wali kelas biasanya. Tetapi kalau banyak begini berarti orang tua 7A bisa ngelihat bisa masuk ke 7B. Bisa gitu karena dalam aplikasi yang sama kan gitu. Hanya ya hanya kan tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Maksudnya tidak bisa hanya bisa lihat saja. Itu kira-kira kan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dimasukkan masuk ke orang tua 7A gitu. Kemudian dia masuk ke 9C ingin ngelihat. Bisa lihat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, seperti ini kan kelas 9. Kelas 9. Cuman kan tidak bisa apa ya? Mau ngedit-ngedit di sini misalkan nggak bisa, dia hanya bisa melihat saja. Ya kepentingannya juga kan untuk apa? Kira-kira kan seperti itu. Nah, itu Pak Freddy ya, mungkin kalau ini cara ya, saya sampaikan cara yang paling paling bisa mungkin Bapak dan Ibu ya lebih mudah dengan cara sementara itu. Tapi nanti jika mau lebih spesifik menggunakan formula namanya itu array gitu kan. Jadi adalah rumusnya panjang banget dan apa ya? Mohon izin ya bukannya ini saya aduh malah nanti aduh tambah pusing lah Bapak dan Ibu. Mendingan nanti ini kan kita pendampingan sampai akhir ya. Pendampingan sampai akhir bulan. Jadikan dulu spreadsheet Bapak dan Ibu, jadikan dulu nanti bisa eh, apa ya? Pendampingannya ini sudah misalkan saya bisa masuk bisa lihat seperti apa. Nah, itu seperti itu Pak Freddy. Itu Pak Muklis sementara ini untuk bagaimana Baik, cara cara melihat. Tetapi kalau untuk baik. pembuatan apa ya namanya untuk untuk menggenerate dari Canva ini, dari link Canva ini ke HTML ada yang masalah nggak Bapak dan Ibu? Atau ada yang masih ini nggak masih apa ya namanya nggak jadi gitu? Ada yang nggak jadi nggak? Itu apa masih ada gitu? Karena kalau dalam bentuk link seperti ini kan masih dalam bentuk seperti link ya. Ini kan masih repot, harus dibagikan linknya. Tapi kalau kemarin kita praktekkan kan di malam ketiga itu, kita sudah mengenerate dari link Canva ini dijadikan ke apa namanya HTML kan, dijadikan ke HTML. Sehingga HTML itulah yang bisa di, dibagikan kepada
siswa maupun kepada orang tua untuk diinstal di HP masing-masing. Nah, ada yang masih masalah nggak dalam mengenerate Bapak dan Ibu gitu? Silahkan. Itu saja dulu sementara Pak Muklis ya. Baik, Pak Saiful. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita lihat di kolom chat dulu, Pak Saiful. Saya buka dulu. Ini Pak Saiful, sudah Pak ngerti tadi ya? Ya, Sampai di mana di Ibu Boneka saya belum bisa blok ketika mau sembunyikan, Pak Saiful. Maksudnya di mana? ya ini ada pertanyaan, maksudnya Bu Yes ini. Coba Kalau lihat di bisa kolom chat itu. berarti tetap diatur kondisional logiknya. Ya, maksudnya ini masih dalam satu pertanyaan dari Bu Yesi. Kan pertanyaan pertama itu apakah tali pomnya satu kebiasaan satu pom? Jika bisa, berarti kondisional logiknya bisa diatur. Bisa, tergantung dari misalnya gini, mana yang mau disembunyikan, mana yang tidak. Misalkan Bu Yesi, misalkan begini, saya akan mengelola satu kebiasaan aja gitu kan. Berarti yang kondisional logiknya itu kita hanya menampilkan nama misalkan atau hari dan tanggal gitu kan. Hari dan tanggal nama gitu kan. Nah, hari dan tanggal nama itu tampil di aplikasi yang di kondisional logiknya berarti nama siswa dan satu kebiasaan, misalkan eh, bangun pagi misalkan. Ah ini nggak mau dikondisional logikan misalkan, ya nggak masalah. Berarti kan di aplikasi tampil semua gitu, akan muncul semua seperti itu. Nah ini kan kenapa ada conditional logic itu untuk lebih mempercantik tampilan aja sebetulnya. Lebih lebih ke sana Bu Yesi ya. Kemudian ada lagi Pak Muklis ini ada Ibu ya, Ibu Mahendrayati ya. Saya belum bisa blok ketika mau sembunyikan. Eh, maksudnya yang di ini bukan Bu, maksudnya yang di Talipom ngeblok yang di Talipom apa di mana gitu? Apa yang tadi? Kalau di Talipom kita praktekkan nanti Bu. Terus agak apa nih? Agar jurnal pantauannya dapat muncul berdasarkan masing-masing judul tiap-tiap halaman itu bagaimana? Jadi tidak ketujuhnya muncul. Nah, ini jika misalkan jurnalnya yang muncul hanya inginnya tidak tidak semua, dimainkannya di conditional logic, Bu. Dimainkannya. Misalkan eh yang ditampilkan itu tanggal, hari, kelas. Tiga itu ya. Tanggal, hari, kelas. Ketika tanggal di hari diklik, tanggal diklik, kelas begitu kelas diisi, muncul di sana kelasnya pilihan, baru muncul pilihan. Kelas 7A misalkan. Begitu kelas 7A diklik, maka yang disembunyikan muncul condition logiknya itu nama-nama maaf tujuh satu tujuh kebiasaan dulu, tujuh kebiasaan dulu. Tujuh kebiasaan. Ketika diklik tujuh kebiasaan, nah di dalam isi tujuh kebiasaan itu ada tujuh poinnya. Kalau tujuh kebiasaan itu kan judulnya. Nah di bawahnya yang disembunyikan tujuh kebiasaan. Baru diklik yang kita mau. Misalkan bangun pagi, klik bangun pagi, maka pom pom bangun paginya yang keluar. Jadi ngederet begitu. Itu bisa Bapak dan Ibu. Kalau kemarin kita blok semua lah gitu, maksudnya untuk memperlihatkan bahwa ini loh akan disembunyikan. Jadi Bu Intan ya, Bu Intan permainannya di conditional logic, permainannya di situ. Logikanya begini, logika conditional logic itu begini Bapak dan Ibu. Yang mau ditampilkan itu diblok dulu, di hidden. Ya, saya ulangi, yang mau ditampilkan itu diblok, di hidden. Nah, pertanyaannya kan ada 3 poin. Ketika saya klik kelas, gitu, ketika saya klik kelas, maka akan dimunculkan apa, gitu kan?
maka akan dimunculkan nama-nama kelas. Ketika saya mengklik satu kelas, maka akan muncul nama-nama di kelas tersebut, ya kan? Dan, nah ini, dan muncul judul menu-menu 7 kebiasaan. Gitu. Berarti itu yang diblok digabungkan, ya kan? Nah, ketika sudah muncul kelas, muncul nama kelas 7A dan 7 kebiasaan, nanti akan muncul nama siswanya. Diklik nama siswanya dan formula salah satu 7 kebiasaannya itu juga muncul. Jadi permainannya di sana, di utak-atiknya di sana, Bapak dan Ibu. Ya, kira-kira seperti itu. Itu untuk Bu Intan. Kalau agak, Maaf Pak, Pak, ya, saya dengan lucu Intan tadi Pak kan oh ya, berarti kalau kita mau memunculkan 7 kebiasaan pertama, misalkan apa bangun pagi, bangun cepat gitu kan? iya, Berarti itu yang bangun cepat itu yang kita blok dulu Pak. betul. Jadi Ah, ah. apa ya? Buat menu 7 dulu, satu, 7 kebiasaan. Mm-mm. Nah, Ya, di bawahnya kan banyak tuh, ada 7. Ada iya. 7, Ah, ah. ada 7, ada 7. Nah, yang di blok itu kalau mau menampilkan satu berarti yang satu itu, gitu kan. Baik. Ah, ah. Jadi ketika misalkan diklik 7 kebiasaan, gini, diklik 7 kebiasaannya muncul dulu semua, Bu, pilihannya muncul, itu. Mm-mm. Nah, pilihannya itu supaya tidak panjang, untuk judulnya aja ya, untuk judulnya aja. Misalkan 7 kebiasaan 1, 7 kebiasaan 2. Ini kalau mau begitu ya, 7 kebiasaan 3. Iya. Jadi Ah, nggak ah. panjang, betul. Nah, misalkan ketika milih 7 kebiasaan 1, berarti larinya kemana? Ke bangun pagi. Nah, bangun pagi menunya terpisah gitu. Menunya terpisah, Bu. Jika Pak, misal kita klik di gambarnya langsung di menu itu, kita klik bangun pagi, Mhm. kebiasaan pertama gitu kan, Mhm. nanti kan dia kan terlink untuk ke halaman bangun pagi itu. eh Apakah nanti akan muncul untuk jadwal bangun pagi saja, Pak? Kalau tali form itu kan kayak Google Form, pasti masuknya ke data, kan suruh ngisi dulu, Bu. Iya. Heeh. Bisa link itunya yang disimpan di menu di Canva-nya, link itunya. Nah, Ibu berarti banyak membuat apa ya namanya? Banyak membuat tali form gitu, nggak masalah. Oh, Heeh. harus jika maka lagi, Pak ya, jika ini munculnya ini gitu ya. Betul. Oh, gitu Intinya ya. conditional logic itu logika mengkondisikan apa ya namanya? Supaya ketika saya klik ini, maka muncul ini. Nah, maka Iya. muncul inilah yang disembunyikan gitu. Gitu kan? Oh, iya, Iya iya, kan, iya. Bu gitu. Logikanya begitu. Ketika saya panggil ini, maka ini atau beginilah. Ketika saya panggil A, maka Mm-mm. akan muncul B. Ketika saya Iya, klik A, maka akan muncul B. Berarti B di blok kan? di blog. Ya, iya, iya. Betul. Gitu, Bu. Nanti apa copy linknya itu yang kita ambil nanti Pak ya, Betul. untuk Gitu. kita masukkan di Canva itu ya. Nah, nanti ketika saya klik B, maka muncul salah satu tadi apa gitu kan. Iya, Dari 7 kebiasaan, misalkan bangun pagi gitu kan. Maka betul. bangun pagimu. Gitu caranya, Bu 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 Intan, Bu Intan. Baik Pak, nanti kami praktek praktek Dicoba dulu. dulu kan. Iya, Nanti iya, iya. karena dia Betul. masih gamblang juga. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Pelan-pelan aja, Bu. Karena memang ya proyek jangka panjang. Iya, masih bingung Pak. Masih Nggak bingung. apa-apa. Baik, makasih Bu Pak ya. Intan Aceh ya? Di Aceh ya? Iya, dari Aceh saya Pak, Aceh Jaya. Aceh. Di Insya Allah pesisir 2 Mei laut kayaknya kami. saya ke sana deh. Oh iya Pak, tapi nggak ke Aceh Jaya kali Pak, ke Aceh aja ya, ke Banda Aceh ya. Ke Banda Aceh ya. Banda Kami Aceh. jauh Pak dari Banda Aceh ke Aceh Daerah Jaya mana, Bu? sekitar 2 jam. Daerah pesisir barat kami Pak, Daerah mana itu, Bu? bagian barat, bagian barat dari Aceh, Aceh. Oh, Aceh Jaya kabupatennya Aceh. Oh, kami di Aceh Jaya. Saya waktu itu ke Aceh Aceh Jaya. Besar. Aceh besar ya. Hmm. Tetanggaan juga kami tuh Pak. Cuman Ya, dua tetangga. jam juga Lumayan sih, Bu. Sama sampai lumayan. ke Sabang, sampai ke Sabang saya. Ke Pulau W. Oh, acara apa Pak? Sama kayak gini lah. Oh, iya, 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 iya. Seandainya di sana bisa bergabung Pak ya. Saya Bisa bisa lah. bergabung. Jadi nanti Papua sama
Aceh itu akan launching pembelajaran AI nasional itu di tanggal 2 Mei Oh, rencananya. oh ada bergabung sama IGI juga Pak ya? Kenapa? Difasilitasi oleh IGI juga Pak? Kalau itu kurang tahu ya. Kalau saya hanya Oh, melaksanakan aja. oh iya ya, undangan Pak ya, Betul. undangan. Ya ya baik Pak. Oke, Semoga terima bisa kasih Bu berkunjung ke Intan tempat udah bisa kami gabung. juga. Ya Iya. sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah itu tadi Pak Freddy ya. Terus ada lagi untuk kanvanya apa juga harus sama emailnya? Enggak. Kalau Canva, misal kalau Canva bebas ya. Yang harus sama itu pada saat pembuatan tali form dan Google Sheet-nya itu emailnya harus sama gitu. Kalau Canva enggak gitu. Biasanya begini Bapak dan Ibu, kalau Canva itu kan kalau guru kan punya akses full ya, punya akses full menggunakan Belajar ID, kita membuatnya semua rata-rata di Belajar ID lah Canva itu. Nah, eh, kalau membuat tali form di email umum, di Gmail umum. Nah, Gmail umum yang di Talipom itulah ketika diintegrasikan ke Google Sheet, maka menggunakan email yang umum itu. Jangan menggunakan email yang, karena berarti kan emailnya beda. Gitu. Pertanyaannya apakah boleh satu email udah saja jadi tiga gitu kan di Canva iya, di Talipom iya, kemudian di Google Sheet-nya juga iya. Boleh kalau Gmailnya tuh Gmail umum gitu. Tapi kalau belajar ID gimana? Sebetulnya itu juga bisa, Bapak dan Ibu, bisa. Hanya pernah ada peserta yang terkendala di Talipom dengan Gmail belajar ID. Terkendala ya, bukan tidak bisa, tapi terkendala. Nah, oleh karena itu ketika Gmailnya diganti dengan email umum yang Talipom itu, maka kendala itu jadi terurai, terselesaikan. Akhirnya saya mengambil kesimpulan berarti kalau menggunakan Talifom menggunakan Gmail Belajar ID, wah ada kendala nih, tapi bukan berarti diputuskan begitu, maka saya lebih cenderung Talifom itu menggunakan email yang umum gitu. Sekalipun tidak ada wah ini nggak bisa, ini bisa. Enggak, bukan begitu ya Bapak dan Ibu. Hanya pernah menemukan kendala atau mungkin lagi kebetulan saja. Jadi oleh karena itu kalau pertanyaannya apakah kampanye juga harus sama emailnya, Pak? Tidak, tidak harus. Boleh beda. Yang harus sama itu Talipom dan Google Sheet-nya. Bisa diulang apa ini? Bisa diulang ya Pak dari link Canva ke AppGizer. Nah, ini yang pertanyaan tadi Bapak dan Ibu ini bagus. Bagaimana cara memindahkan link HTML dari Canva ke AppGizer? Ini ya, bagus kita coba nanti. Tapi kita jawab dulu yang bawahnya. Jika dalam satu sekolah ada 20 guru, dan 20 guru itu membuat APK seperti semula, lalu diberikan ke siswa, apakah tidak memberatkan HP-nya siswa? Karena harus download seluruh APK. Kalau APK ini sebetulnya tidak berat karena sudah di-generate ya. Artinya dari Canva, linknya memang besar gitu. Tapi ketika di-generate ke APK, itu jadi kecil. Ukurannya hanya 10 sampai 15 kilobit kalau nggak salah, kecil gitu kan. Tetapi nantinya memang nantinya di siswa itu berarti banyak 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 apa ya? Banyak instalan kan, banyak instalan gitu. Karena ibaratnya di sini ada 20 guru membuat APK gitu seperti ini semua lalu diberikan. Nah, pertanyaan saya apakah 20 guru ini mau mengelola seluruh kelas gitu? Menurut saya kurang efektif juga ya, Bu Armi. Idealnya wali kelas gitu yang mengelola itu. Jadi satu kelas ya satu
satu guru, satu wali kelas yang mengelola. Idealnya seperti itu. Nah, sekarang kan begini, tidak harus kita di kelas A ikut ngontrol di kelas B misalkan. Kelas B ikut ngontrol di kelas A. Terus, nah itu akhirnya kan jadi eh, seliweran lah gitu seliweran. Menurut saya sebaiknya satu kelas bisa mah bisa Bu, cuman efektivitasnya efek apa ya efeknya masih inilah kurang menurut saya seperti itu. Tadi itu instalan jadi banyak ya, instalan jadi banyak. Izin bertanya mengapa tampilan APK yang sudah dibuat dan diinstal di HP tampilan seperti ini? Kira-kira apa yang salah? Ini tulisannya ini belum tergenerate dengan betul. Jadi Ibu dibuang dulu instalan ini, dibuat baru. Sepertinya ya ini karena saya tidak cukup jelas melihat gambarnya. Canva Connect ada yang tidak tergenerate. Sepertinya ya. Nah ini Ibu buang dulu kita ulang. Oke, kita praktekkan sekarang. Atau Bapak dan Ibu ada ya atau punya Ibu siapa? Bu Marlinda ya, Bu izin. Bu Marlinda ya, Bu. Bu Marlinda bukan? Iya, Pak. Ya, sekarang Ibu praktekkan di sini, Bu, boleh? Di share screen, Ibu bisa, Bu? Kita coba, Kita coba ya, Pak. dicoba. Jadi masuk ke app gesture-nya. Coba, Bu. Pak. Ini, Pak. Eh, Ibu bikin yang baru aja, Bu. Ini yang baru. Di scrollnya ke atas dulu, Bu. Coba lihat. Ini, Pak. Terus, terus. Ini Ibu dari awal deh, Bu. Ini troubleshot ini. Nah, itu di apa di Oh, ini udah ya, Bu. Nah, Ibu coba klik yang URL, Bu. URL. Oke. Nah, Ibu pastekan yang Canva tadi di HTTPS ini. Di paste coba. Nah, ini untuk yang lain sama ya, Bu. Seperti ini jalannya. Jadi, diklik alamat URL-nya. Pak. Ini ya, klik ini ya, Pak. Buka URL asli ya. Tidak dapat mendukung untuk melindungi. Coba Bu dibuka, Bu. Enggak, tadi udah di ini, Bu, belum? Sudah di copy belum, Bu? Mau di copy di sini, Pak. Iya, Ini. dipastekan di situ. Nah, Nah, itu. Oke. Terus scroll ke bawah, Bu. Diberi nama. Nah, itu nggak apa-apa tuh udah. Terus email ibu masukkan dulu. Nah, itu. Coba next step. Ada logo, Bu. Logo sekolah atau logo apalah gitu. Bebas. Nanti kan bisa diulang lah ini, Mam, bebas aja. Terlalu besar mungkin. Bentuknya harus kotak ya, Bu, logonya. ini Pak. Hmm. Sudah. Oh iya, sudah ya. Oke. Coba scroll ke bawah lagi, Bu. Nah, next step. Oke. Dan download, Bu. Nah, download APK. Nah, ini sedang mendownload. Oke. Dah. Ibu sekarang install di HP. Diinstal di HP, boleh ini keluar, Saya stop boleh. dulu ya, Pak. Iya, boleh. Ini nggak perlu lagi kan?
Dilihat di down, oh ini masih jalan ya, lagi masih ngedownload. Coba lihat hasilnya Bu. Hasilnya di Ini masih kayaknya ya, masih ngedownload. Apa? udah selesai downloadannya. Sudah selesai? Coba Ya. Ibu lihat di downloadan ada filenya Bu. Oh belum Pak, masih Masih muter tidak kan di itu? belum masih download ya. Mm-mm. Mm-mm. Masih 16 KB belum belum berarti. Ya, kecil kok ini nggak sampai mega. 32 kalau yang 32,585 KB. KB kan Bu, bukan mega ya. Enggak KB. Iya, kecil makanya. Nah, stop screen dulu ya Pak ya. Soalnya Eh, lama kayaknya. boleh boleh. Stop screen dulu. Terus Ibu coba diinstal ya Bu. Iya, nanti Setelah saya. diinstal coba eh, berhasil atau tidak. Kalau kalau berhasil ya udah berarti selesai gitu. Kalau tidak ada apa? Berarti kayak tadi ada yang salah di mengenerate link Canva-nya gitu. Tadi itu aja. Oke. Terus nah itu Bapak dan Ibu tadi ada pertanyaan bisa diulang. Nah, itu caranya jadi masuk ke apa namanya? Masuk ke platform Caesar, kemudian buka baru, kemudian kita klik yang HTML yang apa URL, kemudian pastekan link Canva-nya. Link Canva itu yang link di bukan link Canva yang ini ya, tapi link Canva yang buat dibagikan gitu, yang langsung terbuka, Bu. Yang langsung terbuka. Bukan link Canva yang ininya, bukan link yang editan, bukan. Nanti nggak bisa kalau itu. Gitu. Iya, Pak Danang, monggo. Assalamualaikum Pak. Oh, nggih, monggo, Bu Oh, boleh Winda. bertanya, izin bertanya Pak. Iya, Saya Winda dari SD 02 Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang, nggih. Kepulauan Riau. Ini kan aplikasi APK ini apakah bisa kita copy Pak? Terus nanti kan kita bagikan ke kawan gitu kan? Mm-mm. Dengan aplikasi yang sama kita bagikan ke kawan. Terus nanti kalau anak yang ngisi dari kelas lain itu bisa nggak di eh, Google Sheet-nya itu nanti dia nggak masuk ke email kita, Pak, atau drive kita. Ya, eh sepertinya gini kan, gimana ya saya neranginnya. Ini aplikasi ini kan satu rumah ya. Heeh. Aplikasi ini pintunya, kemudian rumahnya kan di mana? Di Google Sheet ya, rumahnya Heeh, dalamnya. Nah, ketika pintu ini dibagikan, otomatis tetap masuknya ke pintu ini karena kan emailnya sama, Bu. iya. Itu. Oh dulu I- kan pernah coba yang pakai Google ah, Sheet itu Pak, Google Form. Itu kan nanti ah, kan ada seperti soal kita bagikan dengan kawan, linknya itu kita bagikan kawan, kawan make mm, gitu kan. Terus jika mm, anaknya menjawab, anak kelasnya gitu kan Pak. Bisa dia bisa ditutup linknya itu sehingga dia nanti masuk memang ke eh, copy kayak kemarin ya di copy link aja jadi yang dia bagikan nanti ke muridnya bukan lagi ke dari emailnya kita tapi dari email dia sendiri apakah bisa mm. seperti itu ya Pak? Mungkin kalau dipakai Google Form ya, mungkin gitu kan. Heeh. Tapi kita kan pakai tali form ini, beda gitu kan. Tali form. Mm-mm. Saya sih belum pernah mencoba seperti itu. Tapi gini Bu, kalau misalkan intinya kan begini, intinya kan kita hanya perlu data gitu ya. Intinya perlu data dengan tampilan tali form gitu. Tapi kalau misalkan ah ini lebih simpelnya sih saya inginnya satu pintu tapi database-nya juga satu pintu satu gitu ya, nggak jadi satu database. Bisa pakai Google Form, nggak apa-apa dicoba gitu. Karena prinsipnya antara Tally Form dan Google Form itu fungsinya hampir mirip, hampir sama, hanya beda di tampilan saja, hanya beda di tampilan dan eh, form, menu-menu formnya itu aja yang membedakan. Kalau mau dibentuk seperti itu, seperti kita membuat soal gitu kan, Mm. oh dicoba aja lah gitu. Mudah-mudahan jadi temuan baru. Jadi belum pernah coba ya Pak ya Iya, intinya kalau aplikasinya kita kalau di Talipom kopikan. saya belum pernah. Oh. Dicoba aja Bu, pakai pakai Terus satu itu. lagi Pak.
Oke. Kan untuk tampilan halaman pertama dari Taliform kan kita kopikan ke Canva di Mm-mm. halaman pertama. Nah, itu kan sudah ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Mm-mm. Eh, Kenapa harus lagi kawan bertanya kan yang sama-sama ikut, kenapa harus kita kopikan lagi di setiap contoh di kebiasaan bangun pagi gitu. Nggak bisa Mm-mm. langsung satu aja gitu ya, Pak. Ya, itu sebetulnya efektifnya begitu. Hanya saya kan membuat contoh saja gitu. Sebetulnya boleh, tidak harus ditampilkan lagi, Bu. Boleh gitu kan. Hanya kenapa saya membuat seperti itu? Artinya, misalkan dari awal nih, di kopi satu gitu kan, gitu. Ya. Nah, itu sebetulnya untuk bagaimana memperbanyak menduplikat halaman gitu kan. Tapi butuh cuman satu aja kok langsung larinya ke sini. Monggo boleh gitu. Nggak harus diulang, nggak harus seperti itu. Cuman yang kita praktekkan itu kan cara menduplikat seperti ini supaya lari ke sini. Lebih kepada menyusun aja sebetulnya, menyusun apa ya? Kanvanya gitu lebih menyusun kanvanya. Kalau hanya butuh cukup dengan satu di depan, ya monggo nggak apa-apa, nggak masalah kok. Lebih simpel malah, gitu. Boleh Oke. Bu, boleh. Boleh, Pak ya. Oke, Oh tuh makasih, itu Pak. mah, ya itu mah bagaimana mengkreasi kita aja lah. Kan tidak harus seperti nggak harus seperti ini. Gitu, boleh Bu. Monggo. Oke, makasih, Pak. Oke Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Monggo tadi Pak, siapa Pak Danang tadi apa siapa ya tadi? Nah, silakan ya kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Ya, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Ya, Pak Danang. menindak yang tempo hari sempat saya tanya ke Bapak terkait tali form ini, ada nggak sih untuk tambahan format image-nya atau masukan Hmm. gambar gitu loh. Itu Oh aja ya, sih Pak. Soalnya kan ya cukup unik sih kalau misalnya ada bakalan saya coba bikin itu untuk iya, jadi proyek sekolah gitu loh. Terima kasih Pak. iya. Ya, tadi eh, di awal udah saya sampaikan itu bisa Pak namanya upload file, di upload file. Nah, tapi kalau kita praktekkan di laptop itu tidak muncul pilihan cam. Tapi kalau dipraktekkan di handphone, nah file itu bisa berbentuk foto, data yang diambil dari handphone atau cam langsung. Jadi Bapak bisa klik eh, plus, kemudian pilihannya itu upload file, bukan upload gambar, gitu. Upload, kan ada dua Pak di situ pilihan, ada upload file, ada upload gambar. Bisa Pak Danang. Kemarin Oh, udah dicoba kalau nggak salah. Nah, oke, siap-siap. Oh, berarti iya. kalau misalnya kemarin Sekarang perlu kita bukti lihat. kan ya? Iya, kita lihat kemarin yang ada di PC itu kan kayaknya nggak ngesupport ya. Berarti dia Ah, ngesupportnya pada saat nanti sudah launching si aplikasi ini ya Pak ya? Gitu ya. betul, betul, betul. Kalau di handphone nggak, kalau di laptop nggak ada pilihan kamera sih di situ. Iya Pak. Iya, aplikasi manapun sih saya belum pernah bisa gitu di laptop tuh langsung. Kalau di handphone ya mungkin supportnya Android gitu ya. Gitu Pak. Nah, Bisa Pak Danang oke, dicoba. siap-siap akan saya coba deh. Oke, monggo. Nah, oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, silakan yang mau masih bertanya. Ini kita masih punya waktu. Atau sudah jelas semua ya? Ini ada pertanyaan nih Pak Muklis. Oh, di kolom chat ya. Silakan Pak. Wah, ini yang Ibu Marlinda ya tadi ya, Ibu. Iya, Pak. Oke, Bu. Ini seperti awal berarti. Ibu share screen yang kanvanya, Bu. Kanvanya. Silakan Bun, kalau mau share screen. Silakan Bu Marlinda. Bentar, Pak ya. Oke. Ibu di daerah mana, Bu? Izin. Mana ini? Muara Mana Enim, Bu. ini, Pak? Oke. Oke. Coba Ibu bagikan. Klik bagikan. Kemudian ke bawah, Bu. Lihat di bawah.
ada itu apa Bu tulisannya? Nah itu tautan apa tuh Bu? Nah itu yang bukan yang bawah Bu. Nah enggak yang Tautan Ibu. tampilan publik. Nah itu Bu, klik. Oke, Ibu copy, disalin Bu. Salin, klik salin. Oke sudah. Sekarang Ibu buka browser baru Bu, diklik, dicoba dulu maksudnya. Yang tanda panah dibuka dulu di atas itu. Yang plus panah aja Bu. Panah, plus tanda plus di atas itu. Di di Google Ibu, di Google, di Chrome Ibu atau di browser Ibu. Diklik dulu Bu. Nah itu, diklik. Nah, Ibu pastekan di situ. Enter. Nah, ini udah betul. Maksudnya harus seperti ini, gitu. Nah, coba masuk lagi Ibu ke apps, apps tadi, Gimana Pak? ke AppCacher. Kita buat lagi, Bu. Tapi menggunakan link yang ini. Ini karena linknya udah benar, Bu. Udah seperti ini, gitu. Tadi saya tuh kemungkinan besar Pak, saya sudah salah kopinya ke ini kolaborator. Jadi saling Oh, tanya itu wajar ya, Bu, kalau jadinya keluarnya seperti itu. betul. Jadi Mm-mm. harus ini yang di copy, Bu. Ya, sudah saya Heeh. perbaiki Pak. Ini lagi diperbaiki. Oke, dicoba ya. Mm-mm. Jadi gini Bapak dan Ibu, sebelum menggenerate ke AppCacher, Ibu pastikan dulu cara mengkopinya itu tadi, kopi yang dibagikan itu ya, bukan bukan yang atas, bukan. Kalau yang atas kan nanti masuk ke dulu ke editor, masuk dulu ke editor. Pastikan seperti tadi, Bu Marlinda caranya seperti itu. Ya Nah, yang Pak. tadi boleh direvisi Bu, atau Ya, diganti juga nggak apa-apa. ini lagi diperbaiki ya Pak. Oke, siap. Sudah Kita tahu tunggu. tadi ternyata memang salah kopi ini penyebabnya itu mungkin. Iya. Oke, terima kasih ya Pak. Baik, Ibu, semangat tetap. Ada lagi? Barangkali silahkan Bapak dan Ibu yang masih penasaran. Nah ini ada, oh mohon izin lab, Pak Muklis, Pak Saiful, mau nudurin anak. Iya silahkan Bu. Di- Ibu Kalimantan ya udah cukup malam ya. Karena mohon izin ada yang dari timur, timur mungkin udah setengah 11 ya. Iya. Bapak Ibu masih ada kalau nggak ada ya? Sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada, tinggal nunggu Bu Marlin aja nih, penasaran kita. Oh iya. Iya Bu Yesi, monggo, nggak apa-apa. Bapak dan Ibu nanti untuk jika ada masih ada terkendala, silakan aja Ibu di grup boleh atau di Japri juga boleh. Tapi mohon izin kalau saya agak-agak lambat ya, agak-agak lambat gitu. Kadang-kadang udah beberapa jam baru kebuka gitu. Mohon izin. Ini Pak Muklis fokusnya lagi kemana-mana, luar biasa. Gitu. Tapi insya Allah kalau ada kendala kita selesaikan, saya bantu. Sampai betul-betul Bapak dan Ibu endingnya memiliki proyek ini. Persoalan penyempurnaan, kemudian modifikasi itu bebas. Terserah Bapak dan Ibu dimodifikasi seperti apa terserah. Nah itu kira-kira seperti itu. Nanti mungkin habis belajar ini besok kita belajar lebih ke AI atau apa, Pak Muklis kan lebih menarik malah. Lagi Nah, rame. Bagaimana Bu Marina belum dia? Kalau masih ada kendala, Ibu, link yang tadi, karena linknya itu udah betul Bu, yang tadi itu kirim ke saya. Ya, kirim ke saya. Cara mengenerate itu tadi udah betul, urutannya udah betul ya, urutannya. Harusnya sih jadi lah.
Itu harusnya. Itu aja mungkin Pak Muklis, Baik, Bu Marlinda mau nanti diinfokan aja Bu Marlinda kalau baik, oh udah selesai atau tidak gitu. baik Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan terakhir kita di Zoom. Nanti kita lanjutkan di WA Group. Jadi kami harapkan Pak Saiful ini kembali bawa materi Pak untuk minggu berikutnya. Kami tunggu karyanya Pak Saiful. Karena Pak Saiful ini saya kenal beliau dari 2000 berapa ya? 2020, 2019. Iya, Sudah zaman COVID kali ya. termasuk jadi Pak Saiful ini Bapak Ibu sekalian termasuk pemateri tetap kami. Pokoknya Pak Saiful serba bisa lah. Sudah banyak sekali kegiatan kita Pak Saiful sama ya. Insya Allah. Luar biasa. Padahal ketemu baru sekali ya di Makassar. Iya, ya kami pernah ketemu di Makassar. Luar biasa Pak Saiful. Karyanya kami masih menunggu karya Pak Saiful Insya Allah, insya berikutnya. Allah. Oke, Silakan Pak Saiful sebagai penutup kegiatan kita selama baik, 4 hari ini. Silakan. baik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang hebat-hebat ini, sangat luar biasa dari dalam masih kesibukannya masih sempat untuk sama-sama mau sharing, berbagi pengalaman dan belajar bersama. Ya, saya tidak merasa mengajari Bapak dan Ibu, Ibu juga jangan merasa diajari saya, tetapi kita berbagi pengalaman saja. Otomatis kekurangan kelebihannya itu ada di baik di Bapak, di Ibu maupun di saya itu apalagi ya gitu. Oleh karena itu, mohon dimaafkan ketika selama pendampingan daring ini ada hal-hal yang mungkin kurang tepat dari sisi penyampaian, kemudian dari lain sebagainya, apalagi dari sisi kesalahan sekali lagi mohon maaf. Kita sama-sama saling belajar. Pesannya jangan berhenti untuk melangkah sekalipun lambat, tapi intinya berjalan kaki itu pada akhirnya akan sampai daripada cepat terkadang jatuh sekalipun nyampe juga gitu. Pada prinsipnya kita harus tetap melangkah dari hal yang kecil inilah akan menjadi sebuah karya besar dimanapun, dan yang paling penting kita saling menghargai apapun kemampuan dan kemauan kita. Itu saja Pak Muklis, sekali lagi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Selamat beristirahat, selamat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Salam. Bapak Ibu sekalian, demikian.